Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak, izin Bang. Sebelumnya perkenalkan, saya Intan Rahma Ini Asibuan dengan NIM 250407061. Izin Bang, izin Kak, perkenalkan nama saya Resveni Beranggoro dengan NIM 250407071. Izin Bang, izin Kak, perkenalkan nama saya Evelyn Dikasih Hombing dengan NIM 250407026. Sini saya akan menjelaskan pengertian dari Revit. Revit adalah perangkat lunak pemodelan informasi bangunan yang digunakan oleh arsitek, insinyur, desainer, dan profesional konstruksi untuk membuat, mengedit, meninjau model 3D bangunan dan infrastruktur dengan detail yang luar biasa. Selanjutnya, apa sih kegunaan Revit? Yang pertama, Revit digunakan untuk merancang, mendokumentasikan, memvisualisasikan, dan menyampaikan proyek arsitektur, teknik, dan konstruksi. Kegunaan yang kedua, Revit digunakan untuk memodelkan struktur dan sistem dalam 3D dengan presisi dan mudah. Yang ketiga, Revit mendokumentasikan revisi pada rencana, elevasi, jadwal, dan bagian saat proyek berubah. Baik, izin Kak, izin Bang. Jadi di sini kami akan memberikan tutorial penggunaan Revit. Yang pertama-tama, kita sudah harus punya aplikasi Revit. Untuk tahunnya itu kita bebas. Jadi yang paling penting kita punya aplikasi Revit. Lalu setelah itu kita buka new, kita pencet yang new. Lalu di sini ada beberapa pilihan. Dan yang sekarang kita gunakan adalah Imperial Construction Template. Lalu kita tekan OK. Kita buka ke new tadi, lalu sudah kita pencet, akan muncul tampilan layar seperti ini. Lalu di sebelah pojok kiri ini ada tulisan properties dan satu lagi yaitu seharusnya ada satu lagi. Jika belum ada, kita bisa tambahin di view. Kita klik view. Lalu yang paling kanan ini user interface. Lalu yang project browser akan muncul tampilan seperti ini. Ada properties dan ada project browser. Lalu setelah itu yang pertama-tama kita ubah dulu ukurannya. Kita ubah melalui manage. Lalu kita klik yang project unit. Dan di bagian length ini kita klik. Lalu yang unit sini kita ubah menjadi meter. Karena kita akan menggunakan meter. Lalu untuk pilihan ini kita pilih yang 0 decimal places. Setelah itu kita klik OK. Dicek terlebih dahulu apakah sudah betul. Kalau sudah, kita klik OK lagi. Setelah ini, kita pergi ke arsitektur. Lalu jika unitnya sudah diatur, kita pencet model lain. Lalu, oh iya, sebelum kita pencet model lain tersebut, kita pilih di sini yang custom. Lalu di sini scale value-nya kita menggunakan 1:100. Kita klik enter. Oke, setelah itu klik model lain. Karena kita mau bikin ukuran luarnya dulu, yaitu 20 kali 15. Lalu setelah itu kita bikin kotak, kita bikin kotak yang ada di luar seperti ini. Kita buat dulu saja. Yang di sini kita bikin 20 meter. Dan yang di bawahnya adalah 15 meter. Oke, jadi seperti ini. Setelah itu kita kembali pencet arsitektur, lalu kita pencet yang wall. Dan di sini ada beberapa pilihan wall. Yang pertama ada arsitektur, struktural, dan wall white space. Yang kita gunakan adalah wall arsitektural. Kita klik. Di sini ada tulisan edit type. Kita harus edit.
Jangan lupa diduplikat terlebih dahulu. Kita ganti, misalkan namanya dinding 0,2 meter. Lalu klik OK. Lalu di bagian construction ini, kita pencet yang edit. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, di bagian thickness, kita ganti angkanya ini menjadi 0,2. Oke, kita pencet enter. Setelah itu, di tempat bagian material ini ada tulisan by kategori. Lalu ini kita pencet aja. Lalu di sebelah kanan sini nih, sebelah sini ada tempat seperti kolom itu. Di sini bisa kita tekan. Akan muncul tampilan seperti ini. Lalu di sini kita menggunakan dinding yang bernama Mason. Kita klik saja Mason. Nanti dia akan muncul beberapa tembok. Kita milih yang Concrete Masonry Units. Kita klik. Lalu kita klik OK. Kalau kalian ingin mengecek terlebih dahulu, bisa kita lihat di preview. Dan tampilan akan jadi seperti ini. Jika sudah, kita kembali. Jika sudah pas, kita pencet OK kembali. Kalau sudah, lalu kita OK lagi. Oke. Lalu, misalkan kita di sini membuat dindingnya. Lalu sebelum kita mulai masuk tembok, di bagian location line ini, yang di atas ini, kita ganti menjadi yang finish face interior. Klik jika sudah, lalu kita akan bikin temboknya. Yang berakhir di sebelah sini. Oke, misalnya kita ingin membuat sebuah ruangan, kita mulai dari sini. Misal kita bikin sampai 4. Di situ kita garis ke bawah, misalkan 3. Di situ ke arah sini sebagai akhirannya. 4, oke. Dan akan berbentuk seperti ini. Kita lanjut. Jika di sebuah ruangan itu kita memiliki pintu, maka di sini langkah selanjutnya yang akan kita bikin, kita adalah akan membuat pintu. Jadi langkah pertama yaitu kita pergi ke arsitektur yang ada di atas sebelah sini. Kita klik arsitektur. Lalu di sebelah wall ini akan ada tulisan door atau pintu. Kita klik aja. Nah, jika sudah, kita edit type lagi di sebelah sini. Jangan lupa diduplikat lagi. Kita sudah memilih pintu. Jangan lupa kita duplikat lagi. Lalu kita ganti namanya dengan pintu 0,2 meter. Lalu kita klik OK. Lalu di bagian dimension ini ada beberapa yang harus kita ganti. Yang pertamanya itu thickness yang paling pertama. Dan di sini kita ganti menjadi 0,1 karena ini ketentuannya. Lalu height-nya ini karena kita bikin denah, jadi kalau misalkan dari denah itu dia nggak terlalu kelihatan tingginya berapa. Jadi kita bisa bikin aja 3. Setelah itu kita ke width yang di paling bawah. Kita ganti menjadi 1. Lalu jika ingin mengecek terlebih dahulu, kita klik preview. Lalu tampilannya akan menjadi seperti ini. Jika sudah, kita preview kembali, lalu kita klik OK. Setelah itu, tinggal kita bikin arahnya mau di sebelah mana. Misalkan kita bikin di sebelah sini. Jadi ini jika sudah dipencet, kita bisa mengeditnya dengan yang ada di sini. Jadi kita ganti sebelah sini dan sebelah sini. Setelah itu jangan lupa di escape. Oke.
Jadi kurang lebih gambar yang akan kita buat seperti ini dulu. Lalu seperti AutoCAD, kita akan membuat etiketnya terlebih dahulu. Etiket, pertama kita klik view terlebih dahulu. Lalu pada view kita klik bagian sheet. Nah, karena ukuran lembar A3-nya belum ada, kita klik load. Lalu kita scroll ke bawah dan pilih metric library. Lalu klik structural precast. Lalu kita klik title box. Lalu kita pilih, di sini ada beberapa pilihan, tapi yang kita pilih adalah double wall A3. Lalu kita klik open. Jadi kan kami kelas. Sebelumnya kan dibilang kan belum tahu kelas. Lalu kita klik OK. Jadi kami kelas jam 10. Setelah kita sudah muncul etiketnya, kita hapus saja bagian yang di dalam kotak ini. Semuanya. Oke. Ini juga. Lalu kalau bisa pun judul ini kita hapus. Ini pun kita hapus. Ini kita tinggal Kita hapus. Kita hapus. Lalu jika sudah seperti ini, kita tambahkan lebar dari etiket yang ada di sini. Karena sebelumnya 5,5, kita bikin 10 atau 20 saja pun boleh. Bentar. Oke. Setelah itu jangan lupa kita escape. Kita escape semuanya. Setelah itu, setelah semuanya sudah rapi, kita pencet load into project yang ada di atas sebelah sini. Kita klik ini. Ini kita terserah kita pilih saja yang mana. So, kita klik yang ini. Oke. Lalu kita pindahkan gambar yang di level 1 ini, gambar denah kita tadi, mau kita masukkan ke dalam etiket. Oke, jadi yang pertama adalah caranya, kita klik level 1 yang ada di project browser di layar sebelah kiri. Kita, kalau bisa, level 1 ini kita tekan saja. Sudah kita tekan, kita pindahkan ke dalam etiketnya. Namun, di sini, karena ada beberapa kesalahan atau beberapa error, sehingga kita tidak bisa memasukkan gambar denah kita ke dalam etiketnya. Jadi kita skip saja. Namun, jika gambar etiket kita sudah bisa masuk ke dalam sini, nanti akan muncul gambar denah kita di sini. Lalu setelah itu, kita mau ngeplot. Setelah gambar dan etiket kita sudah selesai, selanjutnya kita akan mengubah file kita menjadi PDF. Yang pertama, kita akan klik icon print. Setelah itu, kita klik properties. Lalu, pada bagian orientation, kita pilih landscape. Lalu kita klik advance. Pada bagian paper size, kita ganti ukuran kertas menjadi A3. Lalu kita klik OK. Kita klik OK lagi. Lalu kita klik
Pada bagian file, kita klik Combine Multiple Select. Setelah itu, kita klik Setup. Lalu, kita klik Zoom. Dan menjadi 100% size, lalu kita klik OK. Kita klik Yes, lalu kita klik OK. Lalu kita klik Select. Di sini Ya, bilang ada aja. beberapa pilihan, ya, namun yang kita pilih adalah Sheet 103 Uname. Lalu kita klik OK. Kita klik Yes. Untuk nama filenya, itu kita ganti sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Lalu kita klik OK. Kita klik OK. Untuk nama filenya, kita ubah sesuai apa yang kita butuhkan dan kita perlukan. Di sini kami menggunakan nama file gambar 22. Lalu klik Save. Seharusnya setelah kita pencet save seperti tadi, yaitu muncul gambar kita yang sudah kita save menjadi PDF. Namun karena gambar itu tidak muncul, kita bisa cek sendiri di file kita. Keluar dulu. Bisa kita cek di bagian file. Dan kita buka gambar kita yang tadi sudah kita simpan. Gimana ya transfer data ya? Kita visuals. Seperti ini tampaknya. Seharusnya gambar denah yang kita pindahkan seharusnya muncul di sini. Namun karena ada beberapa error, jadi tidak muncul. Jadi kurang lebih seperti inilah nanti cara mengupload gambar denah kita. Selesai sudah tutorial penggunaan aplikasi Revit. Sekian video dari kelompok 22. Terima kasih sudah menyaksikan. Izin Kak, izin Bang.